Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan video presentasi kelompok kami sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah pendidikan Pancasila. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Faiza Raitani dengan NIM 22004120 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan atau permasalahan yang dapat merugikan suatu orang dan juga bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, masyarakat tidak memiliki pedoman ataupun pandangan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bahkan di dalam negara yang memiliki suatu keanekaragaman budaya yang banyak. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanta Filia dengan NIM 22053057 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan politik negara harus berdasarkan kepada ontologis manusia yang berdasarkan kenyataan objektif manusia merupakan bagian dari subur negara. Maka dari itu, kehidupan politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik pada masa reformasi harus berdasarkan moralitas seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam esensinya, sehingga di beberapa bidang politik yang selalu atau masih menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang dituju harus diakhiri atau dihentikan. Di dalam Pancasila terkandung aturan pemerintahan dan seluruh pemeliharaan negara dengan maksud untuk mengontrol sikap dan karakter manusia yang mulia serta mengikat dengan tepat tuntutan budi pekerti dan masyarakat yang rukun. Berikut adalah implementasinya nilai Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat lain, dan yang kedua, ikut serta dalam pemilihan pemimpin dalam negara, dan yang ketiga yaitu tidak menyebarkan berita hoax tentang isu politik. Nah, dalam implementasi ini tentunya memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpikir tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Pancasila mengenai politik. Maksudnya di sini adalah masyarakat beranggapan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan politik, bukan politik yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang berpolitik masih menggunakan cara. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah masyarakat banyak menggunakan ideologi-ideologi yang tidak menghargai hak orang lain, dan menolak pandangan orang lain. Perkenalkan, nama saya Nanda Devina dengan NIM 22003035 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Berdasarkan rasional ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan beberapa hal. Yang pertama, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. 3. Bumi, udara, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Contoh implementasi di bidang ekonomi adalah 1. Aktif dalam bidang koperasi. 2. Menghindari monopoli. 3. Ikut serta dalam ekspor dan impor. 4. Menghindari perilaku ekonomi kapitalis yang mematikan usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, yang kelima, mewujudkan masyarakat dan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Halo, perkenalkan, nama saya Tarisa Dwi Putri dari NIM 22086130 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Masalah atau hambatan implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal, di mana membuat kebijakan hanya untuk sekelompok tertentu saja. Penerapan perekonomian yang hanya dikhususkan untuk segelintir kelompok, bukan untuk mesejahterakan masyarakat luas, akan membuat masyarakat luas merasa terugikan. Bahkan pada saat ini banyak yang berkembang membuatan kapasitas liberal, sehingga kebijakan ini terpengaruh oleh kapasitas liberal. Pasar bebas banyak memiliki dampak negatif karena kekurangnya persiapan pemerintah untuk masuk dalam pasar bebas ini. Kurang keterkaitan untuk kita bersaing dengan negara lain. Produsen Indonesia kurang tidak menyaingi produsen luar negeri. Akan tetapi fasilitas atau sumber data yang berkualitas baik sehingga negara luar dengan mudah memasuki produknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Afifa Marbun dengan NIM 2205343 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi, di mana pengembangan sosial budaya pada masa ini perlu meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar negara, yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada prinsipnya, Pancasila bersifat humanistik, yang berarti Pancasila berdasarkan pada nilai yang sumbernya berasal dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Implementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial berbudaya dapat dimulai dari yang pertama itu diri sendiri dengan mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghormati perbedaan antara suku dan ras. Yang ketiga, memperlakukan manusia lain sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan hak asasi manusia. Yang keempat, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Isbullah dengan NIM 220863132 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang hukum. Implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini, telah disepakati bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila universal itu dijabarkan untuk norma-norma yang jelas dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang hukum ialah: 1. Mengadili seseorang sesuai dengan norma dan HAM yang berlaku dan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara di bidang hukum. 2. Menjalankan proses hukum sesuai kaidah-kaidah keagamaan yang benar. 3. Tidak semena-mena, individualis dan egois dalam pemutusan hukum. 4. Memperlakukan setiap orang sama dalam hak keadilan tanpa kecuali. Perkenalkan, saya Rafif Adi Putra dengan NIM 2203739 dari Prodi Statistika. Saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia. Ada beberapa cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ke-1, melakukan aksi bela negara. Kedua, ikut terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Ketiga, mengikuti kegiatan sosial budaya masyarakat. Keempat, terlibat dalam kehidupan demokrasi di masyarakat. Kelima, taat dalam membayar pajak dan retribusi. Keenam, aktif dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan.